Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'im wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun min siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Saya izin lepas itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala limpah nikmat karunia Allah dan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, terkhusus guru kami, ustadz kami. Saya ini santri Bu. Nah kebetulan ustadz kami, kiai kami itu namanya Kiai Syakir Jamaluddin. Jadi biasanya kalau santri itu salah biasa, ya, salah biasa. Jadi nanti kalau ada yang keliru, maklum masih muda terus santri, ya. Dan yang perlu nanti di cross check ustadznya. Jadi nanti segala yang kami sampaikan kalau baik itu karena jariah ustadz-ustadz kami, tetapi kalau yang buruk ya itu namanya kekhilafan kami. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah yang sedang keraus asrep buatan kerasa gini Ibu, saya awali dengan sebuah kalimat Abdul Ma'ali Syukri Al-Alusi. Beliau menegaskan gini, wala khairu fiman aqadul hurru wal burdu kaifa tuktasabu sifatul jaddi. Bagaimana mungkin kita yang kumpul di kopi ngaji ini bisa memperoleh kejayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan kalau kemudian kondisi dingin yang menusuk dalam tulang, kondisi panas yang kemudian menyengat yang menjadikan kulit kita gosong, itu menjadi alasan. Kalau kondisi dingin pagi, siang, malam masih menjadi alasan, kaifatuk tasabu sifatul jaddi, maka bagaimana mungkin engkau memperoleh sifat kesungguhan, sedangkan sifat kesungguhan itu adalah kunci pertama dari kesuksesan. Maka jangan mimpi kita sukses kalau masih dingin saja terus tidak berangkat, ya, aras-arasan. Tapi saya lihat ternyata saya juga telat juga ini. Berarti ini ibu bapak ini termasuk orang-orang pemenang. Amin ya? Amin. Ibu bapak, yang pertama saya mohon maaf, saya ini tinggal di Jogja cukup lama, tapi asli saya itu asli Jawa Timur. Ya, asli saya itu asli Jawa Timur, persisnya Lamongan. Lamongan itu terkenal dengan bahasa yang sangat halus, mengalahkan kehalusan bahasa Jawanya orang Jogja. Jadi mohon maaf kalau nanti saya paksakan dengan bahasa Lamongan, nanti khawatir jangan pesaing. Jadi mohon maaf tidak saya paksakan dengan bahasa Jawa, karena khawatir nanti Jawanya panjenengan hilang nanti. Begitu ya? Jadi terpaksa harus saya oplos di sini. Di samping saya khawatir nanti salah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah, berbicara kekuatan, nah izin Ustaz, berbicara kekuatan itu tidak hanya melulu berbicara mengenai besar badannya. Saya kira ini kontradiktif. Ustaz Syakir mendengar saya ini. Orang kuat itu ya terkenal dengan keker, badannya besar berisi. Lah ini kecil, kurus, lama yakinkan. Benar yakin betul? Betul. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya tak pulang. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah, Nabi
Nabi itu menegaskan begini, sebagaimana yang kemudian sudah disampaikan para ustaz-ustaz kita, al-mu'minu qawiyun khairun minal mu'minin dhaifun, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Orang yang mukmin, yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat yang seperti apa? Ya. Kuat imannya, oke. Kuat ngomong ibu. Ekonominya, oke. Kuat apa lagi? Jiwanya, oke. Nama lagi? Akhlaknya dan sebagainya. Singkat cerita, minimal kekuatan itu dikemas pada 3 atau 4 hal. Yang pertama, kuat agamanya. Yang kedua, mempunyai kekuatan fikirnya, ilmunya, rasionalitasnya. Yang ketiga, mempunyai kekuatan finansialnya. Jadi ada agamanya, ada kemudian fikirnya, finansialnya. Yang keempat, kuat fisiknya. Nah, dari keempat ini seringkali orang itu hanya menilai kuat itu fisiknya. Padahal kalau kekuatan fisik, pangapunten saestu, ibu, pangapunten. Kira-kira kalau jenengan kita, bapak, serudukan kalian sapi menang dulu. Menang dulu lah. Ya menang sapi. Sapi itu nggak perlu nge-gym, nggak perlu latihan bela diri seperti pendekar kita ini, pendekar Syakir itu. Nggak perlu latihan, kuat sapi itu. Saya itu kebetulan bukan pendekar, saya dianugerahi oleh Allah, saya punya kuda dulu. Ya, saya itu punya kuda 3 kebetulan. Salah satu karyawan saya itu terus dipenggal, semerah dipenggal kuda. Saat dipenggal, padahal setiap hari latihan, geledak lah. Masuk rumah sakit di opnam 4 hari. Akhirnya saya kepikiran, waduh ini harus tombolok saya. Artinya apa? Kuda ya, yang tidak perlu pakai seragam, yang tidak perlu ikut kejuaraan seperti yang MC menyebutkan tadi, ya, tetap tendangannya lebih ampuh. Ya. Karena apa? Imam Ghazali menegaskan gini, wa in uwidal khaira wa ullimaha nasha'a alaihi sa'idun fid dunya wal akhirah. Wa in uwida syarru wa udmila ihmalal bala'in halaka wa syakiyun. Kalau engkau mendidik, membiasakan anak lingkungan keluarga kita dengan berlatih sesuatu yang baik, nanti jadinya baik, tumbuh dalam kebaikan. Tetapi sebaliknya, seringkali orang tua pengen menjadikan anaknya kuat itu kadang-kadang seperti mendidik seekor hewan. Dikasih makan, cukup. Pangapunten ibu, pengen punya sapi yang gelung 2 ton beratnya tapi bodoh, atau sapi yang kurus banget tapi pinter, pilih undi. Pilih undi bapak. Gini, ada orang ngasih 5 sapi, tapi sapinya yang 5 itu gelung 20 ton pak, 1 kilo, 1 sapi. 5 sapi, tapi duduk semua sapinya. Ya, dipanggil nggak nyaut, ya, disuruh mandi nggak mau. Tapi ada sapi yang kurus banget terus pinter. Kira-kira pilih mana, yang bodoh apa yang pinter? Ini sudah terbelah nih pak, dari sambil terbelah ini. Karena urusan sapi saja sudah geger. Padahal siapa yang mau ngasih dengan sapi itu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kembali kami sampaikan, sepinter-pinternya sapi tidak bakal menjadi kepala RT, tidak bakal menjadi kepala desa, tidak bakal menjadi presiden, menteri dan sebagainya. Artinya apa? Batasan hewan itu ada batasnya. Dan batasan manusia itu berbeda dengan hewan. Maka Imam Ghazali mengatakan jangan sekedar dikasih makan anak itu. Kalau sekedar kasih makan, hewan pun makan.
Dan mohon maaf, hewan itu tidak ada yang busung lapar, Pak. Manusia yang berakal seringkali busung lapar dan saling tikung satu dengan yang lainnya. Artinya ada kesalahan di sini. Kekuatan fisik kita nggak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisik hewan. Maka kalau hanya berburu kekuatan fisik, maka itu adalah tingkat yang paling rendah. Apa orang ini? Bisa dipahami, Bu? Nah, kekuatan fisik yang tampak yang muncul itu lahir tidak hanya sebatas kita melatih penting secara fisik. Kenapa? Karena kemudian orang mukmin yang kuat secara fisik itu memang lebih bagus. Sayyidina Umar ibn Khattab dengan kekuatannya mampu memperluas cakrawala, mampu memperluas imperium Islam, ya, mampu memperluas wilayah Islam. Begitu pula kita dengan kekuatan bersama harapannya gitu, mampu melindungi istri, suami, anak, melindungi keluarga dan sebagainya. Paham betul. Ada seorang suami istri, istrinya diganggu, terus suaminya diam saja. Ustaz, tidak berani ya Ustaz. Kalau ada laki-laki seperti itu tak kaplok kamu, semerap dikaplok gue. Istrinya dilecehkan kok, nggak berani Ustaz. Urusan di belakang nanti kalah menang itu Pak. Tapi nanti harus muncul dulu. Lah nanti itu ditentukan bukan karena besar dan kecilnya badan seseorang. Bapak Ibu tahu Jet Li? Kecil nama ageng? Tahu Jackie Chan besar apa kecil? Tahu Bari Irsyad pendiri Tapak Suci kecil apa besar? Kecil orangnya. Nah ini yang bukan juga kecil-kecil. Nah ini menunjukkan apa? Memang Ustaz Syakir ini berbicara kaderisasi agar dari yang kecil tumbuh menjadi besar. Kopi, teh, roti, apalagi? Masya Allah. Ini suguhan pajangan atau memang disuguhkan, Bu? Kalau disuguhkan dimakan diminum nggak jadi pengajian. Saya lanjutkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Maka kekuatan fisik perlu disiapkan, iya, sepakat saya. Dan mayoritas para legenda silat itu kecil-kecilan. Kenapa? Ada apa sebenarnya kok kecil-kecil nggak besar? Bruce Lee? Kecil juga. Ternyata itu sudah sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah engkau mengira engkau yang beriman itu enggak diuji. Artinya sebanyak orang itu mendapatkan ujian, maka orang itu menjadi kuat. Maka saat panjenengan kita berdoa, ya Allah berikan kekuatan saya, bukan kemudian badannya digedekan, benar. Tetapi Allah mengirimkan ujian demi ujian sehingga ia menjadi kuat. Maka yang sering kena ujian rata-rata, yang sering kena bully itu anak kecil atau anak besar? Anak-anak atau kemudian bapak-bapak? Anak-anak. Maka yang sering dibully biasanya yang kecil. Saya itu setiap melatih, baik kemudian di dalam negeri maupun di luar negeri, sering saat kemudian adu tanding, saat suruh milih, ayo sini milih kamu, milih pelatih mana? Tanding mesti saya yang ditunjuk. Kenapa? Karena yang paling kecil. Dianggap wah ini kecil gampang ya. Coba lain. Termasuk Bang Putan, saya punya murid namanya Selaksan. Selaksan kemarin ikut kejuaraan dunia membawa 14 sampul dari Aljazair. Kebetulan asli sana, badannya gede dan dia pelatih silat Fofinem. Fofinem itu dari Vietnam. Dia punya santri 500 mana. Suatu ketika datang ke Jogja, ke kantor PP Tapak Suci, ketemu pendeta besar almarhum namanya Hamad Badranca Negara. Suatu ketika karena sudah ketemu ibu, tidak percaya. Wah, dengan silat Tapak Suci, Pak Hamad dan manggil saya, yang disodorkan saya, yang betul. Saya disuruh berlian. Wah, ini nama baik. Saya suruh berkelahi. Yang menang, yang kalah jadi muridnya. Wah, ini gede banget. Ustaz Syakir ini gede, tapi lebih gede lagi, Bu. Dan lebih atletis, perutnya nggak berkemajuan. Makanan dia. Jadi
Muhammadiyah itu al-harakatu at-tanwiriyah, gerakan pencerahan ya. Jadi memang semuanya sedang berkemajuan. Anak saya itu namanya, mohon maaf ibu-ibu, saya sudah punya anak nih. Jadi pangapunten kalau yang banyak kecewaan nih. Anak saya yang kedua itu namanya Munawir. Munawir itu orang yang memberikan pencerahan. Asal kata apa akarnya ya memang dari harokat tanwiriyah ya. Ketika kemudian saya tandem, akhirnya masya Allah ini gimana ini? Ya kebetulan karena dulu pernah dilatih Ustaz Sakir, ya karena kita kecil ini jadi agak lincah. Lah kebetulan saya latihan totok juga Ustaz. Jadi bagaimana tandem singkat harus selesai. Singkat cerita pingsan selesai. Terus lehernya saya injak dengan kaki saya. Teruslah. Tapi nggak salah, gitu ya. Saya injak, gimana? Singkat cerita terus kemudian berdamai, terus mau jadi murid saya. 500 muridnya melebur jadi tapak suci. Sekarang di Aljazair sudah 2000 sekian. Dan ini kemarin kejuaraan ketiga kejuaraan dunia yang ia ikuti di Solo, di Bali, ya. Terus kemudian kemarin di Malang saat Ustaz Sakir dikukuhkan menjadi pendekar besar yang betul-betul besar badannya. Jadi Ustaz Sakir ini kan besar, saya ini pengurus Pak ya. Besar karena besar badannya, saya pengurus karena kurus badannya. Gitu ya. Itu apa yang dirahmati oleh Allah. Kita masuk lagi kembali pada pembahasan kita. Maka kuatkan jasad kita, fisik kita oke. Tetapi jangan kemudian bertumpu pada fisik. Orang yang hebat itu tidak bertumbuh pada fisik, tetapi mempunyai kekuatan yang utama itu kekuatan yang melahirkan kekuatan seluruhnya, yaitu kekuatan tauhid atau iman atau agama. Maka ibu bapak di Palestina saudara-saudara kita itu tidak pernah latihan silat, tapi kemudian bukan main, bukan main, karena ketauhidannya selesai. Di antara buah dari ketauhidan, kalau kemudian kita menengok dari penjelasan para ulama, ketika orang bersaksi asyhadu akan mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah musyahadah. Yang kedua maknanya adalah syahadah. Yang ketiga bermakna halaf. Musyahadah itu menyaksikan atas keagungan dan kekuasaan Allah. Contoh sederhana gini. Kita lihat kemudian padi, panten ini yang masih hijau ini, yang belum panen ini ya, dilihat enak di mata. Pertanyaannya ibu-ibu, dari sekian padi yang disema ini kemudian tumbuh menjadi hijau, siapa yang kemudian merawat menumbuhkan? Apa jenengan? Apa kita? Enggak. Allah yang menumbuhkan prosesnya. Bahkan pagi, siang berganti malam, dingin panas, kita bisa mendengar dengan pendengaran takaran yang pas. Bayangkan kalau kita pendengaran kita tajam sekali Pak, 5 kilo di sana masih terdengar. Anda nyaman nggak tidurnya Pak? Apalagi pendengaran kita mampu seperti pendengaran para hewan yang mampu mendengarkan siksa kubur. Stres nggak kita? Stres. Maka takaran yang cukup diberikan oleh Allah ini sebagai kesadaran dengan cara penglihatan kita yang disebut dengan musyahadah. Saya kasih contoh musyahadah yang gampang ini. Bapak ibu tangan kanannya diangkat semua, tempelkan di atas tangan kiri, digaruk sampai lecet. Sekarang saya ubah pertanyaannya. Saat ibu bapak digigit nyamuk gatal sekali, terus digaruk, enak banget apa batin? Enak apa batin? Enak. Pertanyaannya gini sekarang, bayangkan kalau Allah mencabut nikmat kulit kita sehingga tidak bisa merasa. Nyamuk 1 RT 1 kampung menggigit kita bareng-bareng, terus kita tidak merasa. Apa yang terjadi? Mati Bu. Karena nikmat kulit yang bisa merasa ini, kita bersyukur, itu musyahadah. Dinaikkan lagi kelasnya. Saat kita menggaruk kulit kita gatal enak sekali, saat tidak gatal digaruk kok tidak enak, berarti saat Anda merasakan kenikmatan itu ketika Anda mendapatkan ujian. Semakin Allah menguji panjenengan, semakin akan nikmat pada akhirnya. Jadi tidak usah khawatir dengan ujian. Maka
Al-Halafi mengatakan lau tafakkarun nas min azamatillahi ta'ala lamma asau. Kalau orang itu gemar bermusyahadah, berpikir atas apa yang telah diciptakan oleh Allah, kulit, jantung, paru-paru semuanya dipikirkan, lama asal mustahil bagi kita mau bermaksiat. Kalau kita mau maksiat saja masih pinjam tangan, mau bermaksiat itu pinjaman bukan? Kan pinjaman Allah itu bisa ditanggung, itu bisa ditanya, tanggung jawab dari tangan kita. Mau bermaksiat dengan kaki, kaki masih pinjaman. Ibu bapak pinjam mobil, terus mobil ngerempet, Anda tanggung jawab betul? Tanggung jawab betul? Tanggung jawab kita. Besok pun sama dia berhisab yang disebut dengan yaumut taghabun, di mana semua kesalahan sekecil apapun diungkap oleh Allah dan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Maka kekuatan iman ini yang pertama harus selesai, diantaranya dengan penjelasan yang disebut dengan musyahadah. Nah kalau sudah musyahadah akhirnya bisa cerita. Orang itu kalau sudah menyaksikan terus bisa cerita. Syahadah itu cerita, menyampaikan. Oh iya, memang gak ada yang lebih kuat dari Allah, memang gak ada yang lebih hebat dari Allah. Allah itu yang menciptakan langit, bumi, alam segalanya. Sehingga ada pengakuan yang disebut dengan apa? Mengakui Allah itu sebagai Malik. Maka muncul tauhid mulkiyah. Setelah mengakui Allah sebagai raja, kira-kira ibu di depan raja bingung atau gimana ibu? Di depan raja kan kita bingung. Pertanyaannya, di depan Allah kita bagaimana? Di depan Allah gak butuh makanan dari kita. Allah gak butuh kemudian kita hormat dengan sewu, pakewo, barek langkung, ya, dan sebagainya. Gak butuh Allah itu. Tapi kemudian pembuktian daripada penghormatan kita kepada Allah itu dengan ubudiyah. Maka setelah kalimat asyhadu ada halaf, yaitu perjanjian. Maka Allah ilaha illallah. Dengan kalimat inilah kemudian kekuatan itu muncul. Maka keimanan itu yang kemudian akan mendorong semua jenis kekuatan. Anda latihan, nggak latihan, kalau punya kalimat ketauhidan, ya, ketika agama dipermainkan, naik pak, nggak urusan belakang. Kenapa? Karena kita punya kekuatan dari sumber kekuatan yang utama, yaitu Allah. Ibu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, ada yang suka buat status? Bapak, oke, ini dicatat sebagai status. Ini dicatat sebagai status. Bentar, saya mulai. Ini saya harus mulai dengan Ustaz saya, Ustaz Sandir. Kalau tidak mulai saya bisa terpeting nanti. Ini dulu. Idza ra'aita muyubal laiti barizatan fala tadhunanna anna laita yatabassam. Ketika engkau melihat seekor singa menampakkan gigi taringnya, memunculkan gigi taringnya, maka jangan engkau mengira singa itu sedang senyum kepadamu. Artinya apa? Seringkali kita melihat, menilai kalau gigi tampak itu adalah senyuman, berarti itu kesalahan dalam penilaian. Seringkali kita menilai kekuatan hanya secara fisik. Nyatanya hari ini banyak orang yang badannya besar tapi rapuh secara mental, gak berani menghadapi kehidupan. Maka itu orang yang dirahmati oleh Allah, kekuatan tidak ditentukan dari besar dan kecilnya orang, tapi ditentukan daripada besar dan kuatnya kedalaman keimanan dan keberagamaannya. Siapa yang mempunyai kedalaman keimanan, maka ia akan berani dan siap menghadapi hidup. Karena sekarang banyak orang yang gak siap menghadapi hidup, sedikit-sedikit siap mati. Oleh para siap kok mati siap. Bisa dipahami? Dulu Pak. Maka ditentukan dari kualitas pemahaman kita terhadap kemudian agama kita, agama kita. Maka kekuatan yang pertama ini adalah kekuatan keimanan, yang ini nanti akhirnya berdampak pada semua lini. Tangan punten berdampak pada semua lini. Ustaz, lantas kemudian ada orang yang bilang, kenapa kemudian orang yang ngaji
seringkali juga kemudian ia sibuk dengan dirinya Ustaz, dengan tetangganya lupa. Ia menjadi hakim bukan menjadi muhajir. Orang yang hijrah itu harus jadi orang muhajir. Tapi seringkali orang kemudian ngaji terus gampang menghakimi orang. Banyak apa banyak? Sedikit apa banyak? Ya. Berarti ada yang keliru memang. Ibu, mari kita tengok. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yaqulu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Mohon maaf suaranya gatel banget gitu. Ini tampaknya suruh ngopi ini. Boleh saya minum dulu? Sengaja saya minum teh. Ya. Ini ada kopi, ada teh. Ya, saya minum teh dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tahu rasanya teh bagaimana? Enak. Apalagi Bu? Manis. Kenapa Bapak? Segar. Wah masuk segar Pak. Gini. Rasa teh. Rasanya seperti mengecup di bersama kekasih. Gimana? Ada tafsirnya itu Pak. Gini. Mari kita buka Al-Quran. A'anzaltumuhu minal muzni am nahnu minal munzilun. Air teh ini ada airnya betul? Ada. Airnya ngambil dari mana ini? Sumur. Sumur airnya dari mana Ibu? Dari sumber mata air. Sumber mata air dari mana? Sungai bawah tanah. Jangan langsung dipotong. Itu kayak oleh pelajaran apa? Geografi biologinya rumah itu. Sumber mata air atau sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah airnya dari mana Bapak Ibu? Dari gunung. Gunung airnya dari mana? Dari air hujan. Air hujan airnya dari mana? Dari laut yang menguap, di bangunan yang menguap, macam-macam. Pertanyaannya, proses hidrologi yang panjang tadi kebetulan apa betul? Kebetulan apa betul? Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'anzaltumuhu minal muzni am nahnu minal munzilun. Kamu atau aku Allah yang menurunkan air ini? Jawabannya nggak usah dijawab, karena di situ ada kalimat A. Itu maksudnya istifham takrir, sebuah pernyataan yang tidak perlu dijawabkan karena sudah jelas dalam ayat itu yang menurunkan mesti Allah. Lah kalau yang menurunkan Allah, sedangkan ini nikmat pemberian Allah, apalagi selain diberikan kekasih? Maka ini kenikmatan yang telah diberikan Allah. Begitulah cara orang iman memandang. Sehingga setiap nikmat yang diberikan itu sebagai pandangan dengan cara pandang musyahadah, sehingga muncul kekuatan, sehingga dia mampu mengeksekusi segalanya dengan mudah. Cukup belum? Belum. Lah ini saya sampaikan kenapa? Karena orang banyak salah sangka seperti senyuman singa tadi. Singa itu tidak senyum Pak. Mengintai sama hari ini kita mengatakan merdeka. Apakah merdeka? Merdeka atau tidak? Itu malam ada korban. Kiai Ahmad Burhanka mengatakan kemerdekaan itu adalah engkau siap menjadi budak kebenaran. Maka standarnya kebenaran, bukan bebas melakukan apapun. Standarnya kebenaran, bukan bebas melakukan apapun. Hari ini negara mendapatkan pemasukan dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu cuma 3%. Mendapatkan pemasukan dari mineral, ya, sumber alam yang ada yang dikelola itu cuma 7%. 80% sekian itu dari pajak. Itu kalau bahasa orang Lamongan itu maling namanya. Harus bahasanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Loh, Ustaz kok ngomong gitu ditangkap loh Ustaz. Pengajian kita hari ini itu berbicara kekuatan.
Salah satu dampak dari kekuatan yang pertama yang kami sampaikan tadi di dalam ilmu akidah itu ada namanya dua. Setan itu menjatuhkan manusia dengan dua hal. Yang pertama tahlil, yang kedua takhwif. Saya boleh berdiri? Nggak nanti ketinggal ketok, wah kuat ngantuk darah kuat tadi. Saya berdiri dulu. Kesannya ketinggal yang di belakang. Di dalam ilmu akidah, setan itu ini sudah berdiri Ustaz. Ini Ustaz saya lucu. Tapi Ustaz saya anak bapak ya. Kalau nggak Ustaz saya tidak ceritanya. Saya sowan bawa beliau. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Sampai mana Ustaz betul? Kenapa bu? Ya setan. Ini setan itu menyesatkan manusia dengan dua cara. Yang pertama tadlil, yang kedua takhwif. Tadlil itu cabangnya banyak sekali, ada 8 cabang. Tapi yang kedua puncaknya itu takhwif. Takhwif itu menjadikan orang itu takut menyampaikan kebenaran. Saya ulangi, menjadikan orang itu takut menyampaikan kebenaran. Sehingga menurut Sayyidina Ali, bukan karena kemaksiatan yang banyak, tapi orang yang banyak, yang pintar, yang tahu, yang baik, dia bukan. Di antara bentuk kekuatan itu berani menyampaikan dengan lantang apa yang benar. Ustaz, tampaknya Ustaz ini tidak pernah diciduk, disidang, sering. Oh, saya ulangi ya. Kebetulan saya itu ketua PDPM kota. Terus sekarang saya di provinsi PDPM. Di Tapak Suci kebetulan saya pengurus Tapak Suci pusat. Kebetulan kalau di ISMI saya ketua bidang organisasi pemuda ISMI di Indonesia. Jadi kalau urusan dengan ini sering di sidang Polda hanya berempat biasa saja. Selagi benar kita dulu diajarkan oleh Ustaz Sakir guru-guru kita sikap. Maka kata Ibnu Jauzi kun ma'allahi walau turbani. Tidak usah khawatir dengan omongan orang lain. Ketika benar maju saja. Karena ujungnya mati-mati. Isma syi'ta fa'innaka mayyitun wa ahabbib man ahbabta fa'innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa'innaka majzirun bihi. Hiduplah terserah gayamu mau jadi apapun, bebas mau hidup seperti apa, tapi pasti 100% Anda akan mati. Artinya kalau mati ada pertanggungjawaban. Dan cintailah apapun yang ingin kau cintai, istri, suami, anak, harta, ya, jabatan, pangkat, apapun silakan, tapi pasti kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wa amal nasyita fa innaka majziyun, maka berbuatlah dengan apa yang kau upayakan, maka kau akan mendapatkan dari apa yang kau usahakan. Artinya apa ibu, bapak? Sama-sama kita nanti akan bertemu, berjumpa pada kepastian kematian, maka lebih baik berbuat dengan yang pasti. Maka Ibnu Jauzi mengatakan gini, inna masa kota ta'an tata berhakulaya berkota wablah. Secapek apapun kita menjalankan ketaatan, ibu, bapak, tetap berakhir ketaatannya. Contoh pengajian, ini ketaatannya. Nanti berakhir bukan? Berakhir pasti. Sholat tarawih berakhir bukan? Berakhir, walaupun senajan saat sholat tarawih jamaah protes mau. Ya. Protesnya dengan apa ibu jamaah? Dengan dehem, dengan batu, dan pelanggaran. Ya. Semua akan berakhir. Wahnya berkata wablah, dan yang tersisa cuma pahalanya. Wah ini adalah data ma'asi. Dan senikmat apapun kemaksiatan, apapun jenis kemaksiatan, berakhir juga, selesai. Wahnya berkata qoblah, dan yang tersisa cuma dosanya. Maka orang yang paling cerdas adalah memilih yang berujung pada pahala, walaupun berat. Nah ini bagian daripada kekuatan mental, kekuatan keberagamaan, sehingga kita bisa bersikap. Dampak dari kekuatan keberagamaan ini nanti lantas kemudian bertransformasi menjadi kekuatan sosial, kekuatan kepekaan. Sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan mengatakan gini bu, an-nasu kulluhum mauta illal ulama wal ulama mutahayyirun illal amilun wal amiluna ala wajhin illal mukhlasun.
Orang di akhir zaman itu banyak yang mati, kata Kiai Ahmad Dahlan. Maksudnya mati itu bukan mati jasadnya, artinya sensitivitasnya hilang, nggak peka, alias pekok. Nggak peka, memangnya nggak peka, sehingga tetangganya lapar ya dibiarkan lapar. Ada yang kemudian sakit ya dibiarkan sakit. Ada yang kemudian menjerit dengan kebutuhan dibiarkan begitu. Sensitivitasnya nggak ada, mati kata Kiai Ahmad Dahlan. Ilal ulama, kecuali para ulama yang kemudian dia tahu, mempunyai keilmuan. Maka penting dalam kekuatan yang ketiga adalah kekuatan ilmu akal. Akhirnya literasinya diperbanyak, ngajinya diperkuat, soft di barisan ngaji, kopi ngaji ini harus diperbanyak. PR-nya satu ibu, setiap ibu bapak yang datang ke sini besok ngajak satu orang. Insya Allah lebih banyak nih. Dan insya Allah nanti diperluas, insya Allah sudah kebeli semua nih. Belum kebeli kan? Jamin saat ini penting. Semoga kebeli ke kanan 1 hektar, ke belakang 1 hektar. Kadang-kadang punya 5 orang. Kita biasa, ya. Ibu yang sambil didoakan. Kadang-kadang kita ini juga nggak adil, pengennya ilmu, tapi ustadz-ustadznya itu nggak didoakan. Kadang-kadang itu boleh kita ini. Tugasnya ustadz, bukan tugasnya ustadz itu. Kasihan, khawatir saya ustadz sakit nanti kurus. Ya, saya khawatir. Amin, malah diamin gitu. Saya lanjutkan. Ibu, maka kekuatan keberagamaan tadi akan kemudian bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang kemudian dalam bahasa Al-Quran disebut afalam yasiru fil atfatakunu lahum qulubi ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan karena mereka tidak punya pengalaman, bukan pengalaman mereka, bukan karena mereka tidak punya titel, bukannya profesor doktor, bukan tidak punya jabatan, punya jabatan macam-macam jabatannya, bukan tidak punya jaringannya banyak Pak, bukan tidak punya kekuatan uang macam-macam, punya semua, tetapi mereka tidak punya sensitivitas. Kenapa? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah. Karena iman yang ada di dalam hatinya itu yang buta. Sehingga kekuatan agama iman tadi itu menjadi penentu untuk munculnya kekuatan sosial, kekuatan finansial, dan kekuatan yang lainnya. Ya, termasuk kebenaran, sebagaimana makna daripada kemerdekaan tadi. Sampai sini saya dipahami dulu. Nah, oleh karenanya sering kami diberi nasihat oleh almarhum bapak kami. Ya, saya itu sering itu dikasih nasihat oleh almarhum bapak kami gini. Wujudu ma'rifatul khalqi bil haqqi wa laysa ma'rifatul haqqi bil khalqi. Kalau manggil saya Zuhri lalu Jalanan, tapi kalau di sini Solahuddin. Bagus. Saya dinasihati bapak saya gini, wajib bagi kamu mengenal orang itu karena benarnya, bukan mengenal kebenaran karena orangnya. Maksudnya apa? Walaupun dia tukang becak, kalau benar, benarkan, ikuti kalau benar. Walaupun pejabat, kalau kemudian kita boleh MK, walaupun pejabat, kalau kemudian salah, ya salah bisa dipahami sampai sini. Artinya kestabilan agama ini menjadi kunci utama. Maka yang disebut kekuatan ini tadi, kekuatan iman tadi. Lah untuk menunjukkan kekuatan iman itu tadi, ziyadatul iman bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Gak bisa tiba-tiba kemudian saya ingin kuat Ustaz, gak bisa. Harus ada prosesnya. Dan semua itu harus dikemas dengan kesungguhan. Maka para ulama menegaskan faqul lil muwajjih ma'alil umur bighairi ijtihadin wa hawtal muhalah. Katakan pada siapapun yang pengen sukses tanpa kesungguhan, Anda hanya berburu omong kosong. Artinya semua harus sungguh-sungguh, ada mujahadahnya. Contoh-contoh dulu, saya sedang haus, di sini ada air minum, terus saya batin saja. Kira-kira hilang nggak dahaganya? Caranya biar hilang gimana? Minum. Apa cukup minum? Enggak. Bagi orang Islam yang punya kekuatan
agama dan macam-macamnya tadi, maka ia akan menyambut minumnya, tetapi dengan aturan tahapan yang benar. Contoh pertama, jalan ke tempatnya, duduk, ya, dibuka karena masih agak panas, nggak boleh ditiup, diangkat, nggak boleh bersandar, ya, terus berdoa, Bismillah, terus terus mengucap alhamdulillah, terus mengucap bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Artinya setiap tindakannya harus mencerminkan dari ajaran, karena tuntunannya seperti 3 kali ya 3 kali. Sudah sampai sini. Teman berdiam kenapa? Ini saya punya baju, saya pakai tas, terus saya beli peci lain, ukurannya sama, mereknya beda, kekecilan segini. Yang diganti kepalanya apa pecinya? Kepalanya apa pecinya, Pak? Kepala deh. Bilang kepala, pamit belum. Yang diganti pecinya. Dalam ilmu akidah ini yang disebut dengan al-haqiqah al-mutlaqah. Kepala ini al-haqiqah al-mutlaqah. Sebuah hakikat yang nggak bisa ditawar. Orang itu pengajian nggak punya kepala repot, Pak. Tapi nggak pakai peci nggak apa-apa. Bisa dipahami, Bu? Lah peci ini urusan furu'iynya. Di dalam urusan keberagamaan, untuk menjadikan kekuatan kestabilan ilmu tadi, maka Al-Quran dan Sunnah itu menjadi al-haqiqah al-mutlaqah yang tak bisa ditawar. Boleh sampai sini? Al-Quran dan Sunnah tadi menjadi al-haqiqah al-mutlaqah yang tak bisa ditawar. Seperti kepala ini tadi. Tetapi nanti cabang-cabang ilmu yang lain silakan. Tetapi bagi Anda jurusan apapun, karena Anda Muslim, maka Quran dan Sunnahnya wajib demikian. Karena sifatnya fardhu ain, bukan tugasnya para ustaz. Anda di rumah pun harus ngaji, kita pun harus ngaji. Maka di dalam ayat yang kami baca tadi, bagaimana terjadinya kematian hati tadi? Kenapa? Karena fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka itu tidak khusyuk, sholat, ngaji, tapi tidak paham, tidak membuat perubahan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah pelan-pelan ia meninggalkan Qurannya. Hari ini tidak baca, besok tidak baca, seminggu tidak baca, sebulan tidak baca, tenang-tenang saja. Tidak membaca terjemahnya, bukan lupa, memang menyengaja. Terus akhirnya menjadi kenyamanan. Akhirnya kata Allah, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Keras hatinya. Kalau sudah keras, mati. Kalau sudah mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Kalau sudah mati, telinganya tuli, nggak peka ya. Matanya buta, sensitivitasnya nggak ada. Jadi pejabat ataupun jadi siapapun, akhirnya sibuk dengan perutnya masing-masing. Maka kalau saya kaget, banyak orang di akhir zaman itu kata Nabi, wasairun nas kal azman. Manusia di akhir zaman seperti kambing. Kambing diajak ke sawah bunyinya, kambing diajak ke masjid bunyinya, kambing pakai jilbab hitam bunyinya, kambing pakai peci bunyinya, kambing pakai dasi bunyinya, kambing pakai sarung dunia, kambing pakai kacamata dunia. Namanya kambing dimanapun didandani kayak apapun tetap dunia. Itu menunjukkan manusia di akhir zaman pelin-pelan, nggak punya pegangan. Diajak maksiat oke, diajak baik oke, karena nggak punya kekuatan tadi. Tapi kalau punya kekuatan agama tadi, ia punya sikap. Harus kemudian condong berpihak kemana? Sampai sini saya pahami, Bu. Saya paham betul. Bisa dipahami, Bu. Nah, maka harus punya kestabilan. Jangan sampai seperti kambing tadi. Maka Nabi mengatakan kaifa
ya isul hormon indal asadi wa indal dibi wa indal kalbi. Bagaimana mungkin kambing itu bisa hidup di tengah-tengah singa, di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah anjing gila? Ya mati dia dibantai. Maka agar bisa hidup, cari Tuhan yang kuat, yang punya senapan, yang bisa melindungi. Allahu Samad, pelindungnya. Cari rumah yang kokoh agar hewan-hewan itu tidak masuk. Apa ya rumah kokohnya? Islam. Nah, tetapi saat di dalam rumah ditutup pintunya, jangan kemudian pintunya dibuka. Kalau pintunya dibuka, maka Anda akan diterkam singa, serigala dan anjing gila. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Kata saya mas. Sambil sarapan dari Ibu. Sambil menutup pun sarapan. Dengan goreng ngacung, sebelum. Yang belum sarapan ngacung. Tak apa-apa, itu diberitakan sebenarnya. Loh, ini bagian dari ujian. Masih ingat ya tadi ujian? Ujian itu menjadi kuat, itu rumusnya diuji. Dan siapa yang diuji akan naik derajatnya. Sekarang pertanyaannya gini, ibu bapak yang pengen naik derajatnya siapa? Semua pengen naik derajatnya. Sekarang kita ganti pertanyaannya, siapa yang pengen ditambah ujiannya? Masya Allah, cuma sedikit Pak. Padahal tidak ada derajat naik tanpa ujian, itu tidak ada rumusnya Pak. Rumusnya dalam Quran, kalau mau naik derajat itu mesti diuji. Anak-anak mau naik sekolah saja harus diuji. Karena pun Ibu, ya. Seperti biasa diuji, kecuali yang kemudian tidak sekolah tiba-tiba punya ijazah. Ini Ibu, Bapak, sebelum negara berdiri, saya ulangi, sebelum negara berdiri, Kiai Ahmad Dahlan di dalam bukunya yang ditulis oleh Kiai Haji Hajid, di situ ada sebuah kalimat nasihat yang bagi saya masya Allah istimewa. Jadi gini, ditangkap baik-baik itu. Ada orang tidak pernah sekolah tapi senang dapat ijazah. Ini kayak zaman adalah sebelum negara ada loh, bukan saya dapatkan baru. Ya, misalnya sini ada orang tidak pernah sekolah tapi senang berebut ijazah. Yang kedua, ada orang sekolah dengan serius tetapi takut akhirat, tidak pernah naik kelas. Kapok ya. Jadi terjemahnya gimana tafsirnya? Yang pertama, ada orang tidak pernah sekolah tapi senang dapat ijazah. Maksudnya apa? Tidak pernah berpendidikan, tidak pernah belajar agama, tapi sibuk berebut menjadi tokoh dan ditokohkan, akhirnya memimpin umat secara sesat. Maka kata Nabi, itulah yang disebut dengan ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? At-tafiru fi amril ammah, orang yang dulu betul memimpin umat sehingga umat rusak pada saat itu. Maka kata Nabi, kata kejahatan adalah tadi itu. Jadi banyak yang berebut ijazah, tetapi kemudian tidak pernah sekolah. Dan insya Allah di negara kita tidak ada ya. Tidak ada misalnya. Kalau ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, terus oke. Bahaya ini. Yang kedua Ibu, katanya jangan dalam sekolah dengan serius tetapi takut akhirat, dia tidak pernah naik kelas. Loh, gimana ini? Ini lebih ngeri nih Pak. Dia ngaji, dia belajar, dia ikut kopi ngaji juga. Tapi apa yang ia pahami dari ngaji hanya sebagai pemuas nafsu dirinya, tidak ada bukti dalam amalan kehidupannya. Nah, ngeri nggak ini? Ketampar kita ini. Kalau yang tadi bagi orang yang nggak ngaji, sekarang bagi yang ngaji, kalau asik untuk memuaskan hanya nafsunya, kok nggak ada tindakan dari apa yang ia pahami, maka itu namanya tidak naik kelas. Maka di dalam hadis dikatakan begini, laisal imanu bitamannu. Iman itu nggak cuma dalam angan-angan dibayangkan, walakinna shadaqahul amal. Tetapi iman itu harus dibuktikan dengan amal yang benar. Berarti ada pembuktian, tidak hanya sebatas oh saya yakin, oh ngaji itu baik, terus cukup berhenti pada ngajinya. Kalau cukup berhenti pada ngaji, tidak akan merubah tatanan. Masih ingat Ibu,
Kalau umat Islam itu fokus dengan ngajinya, fokus dengan ibadahnya saja, biarkan. Tapi kalau umat Islam sudah mulai dari dampak ngaji terus kemudian berpikir strategi ekonomi keumatan, harus waspada, harus diawasi. Tetapi kalau umat Islam sudah kompak berbicara terkait dengan jihad konstitusi, berbicara terkait dengan tata negara, bagaimana negara ini harus diatur, bagaimana politik ini harus baik, cabut sampai ke akar-akarnya. Maka biasanya orang-orang muslim yang terjun di dunia politik mesti akan berocok. Mendapatkan duit. Ya, ini ada yang caleg di sini? Ada yang caleg bukan? Bukan boleh? Nah, paling camat boleh, calon mayat. Jam berapa Ustaz ini? Saya khawatir lupa jamnya. Tanya jawab Ustaz. Oke. Ibu, Bapak ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Enggak. Ada yang bertanyakan? Enggak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang harus baca cerita dan ikhlas pengajaran Allah. Ikan tapi kan tangan itu belum kebrah bapak-bapak, belum kebrah ibu-ibu. Lalu pencabuti tajud tekon, ya sudah tadi pencabuti tajud tekon. Jadi ini pelajaran belum. Ini aku karena rasanya bu, siapa yang ini ampun, orang belum masuk ini ampun. Dan bagi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya menafsirkan dari keterangan yang Ustaz sampaikan tadi, kesimpulan adalah kekuatan itu pada kekuatan iman, sehingga akan melahirkan kekuatan berikutnya, termasuk kekuatan 4 tadi. Tapi dalam kenyataannya itulah, dan itu ujiannya bertugas dan pastilah nyata untuk menguji keimanan seseorang. Mungkin di lingkungan, maaf, mungkin di lingkungan yang mungkin dikatakan mungkin bukan sekolah agama, tapi pun membawa agama. Nah, dalam artian inilah yang mungkin yang bagaimana kita untuk dalam artian bisa lolos dari ujian tadi, dalam artian ujian untuk keimanan seseorang, tapi di lingkungan yang mungkin banyak yang mungkin ini tidak pada kekuatan imannya, dalam artian tidak sama kekuatan iman, lingkungannya katakanlah rata-rata umum. Dan bagaimana kita bergerak kekuatan iman kita bisa muncul padahal lingkungan kita itu tidak bukan tidak, tapi keimanan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kenapa Ustaz memilih bela dirinya silat? Kok tidak gulat? Karena kalau bela dirinya Rasul itu sebenarnya gulat, Rasul tidak pencak silat gitu loh.
Artinya kalau kita mau ikuti sunnahnya itu punya bela-belaannya gulat gitu. Seperti apa itu pergulat dunia itu kami normal benar itu kan gulat gitu loh. Nah ini kenapa Ustaz tidak milih gulat gitu? Ya mungkin Ustaz pernah gulat ya, mungkin ya kalau malam itu mungkin pernah gulat ya. Tapi kan itu bukan bela diri ya, itu cuma ya olahraga malam gitu ya. Saya juga gulat sama istri saya juga. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga jamaah kopi ngaji ini rezekinya berlimpah. Semoga diberikan kesehatan semua. Semoga dilancarkan setiap hajat-hajat kehidupannya dan diwafatkan husnul khatimah dan dimasukkan surga Allah tanpa hisab. Betul ya? Ini itu adalah cara pandang cinta itu tidak cara pandang menghakimi. Siapa yang cinta pada Tuhannya harus cinta pada ciptaannya. Maka apapun yang terjadi pada ciptaannya selagi kemudian tidak dalam perkara kemaksiatan, pandangnya itu dengan sebuah pernak-pernik keindahan dunia untuk mengisi ruang kehidupan dunia menjadi indah. Oke ya, sehingga nanti tidak ada qaswatul qadwah, ya, qaswatul qalbi, maaf, tidak ada kekerasan hati. Sehingga memandang siapapun itu kita pandang saja dengan cinta. Lah kalau memandang dengan cinta itu ketemunya cuma senyuman, indah, bahkan sumpah. Iya ya, sampai sini ya. Lah ini masuk bagian dari kekuatan pengendalian emosional yang berangkat dari ketajaman keimanan seseorang. Yang kedua, terkait pertanyaan tadi, Ustaz, bagaimana kita menyampaikan itu semua di lingkungan yang tidak tepat, ya? Di lingkungan yang kemudian tidak mendukung keimanan kita agar kita muncul. Yang pertama, saya mau izin berjuri. Yang pertama, agar kemudian keimanan muncul itu pastikan ya kita ini mempunyai pembimbing, artinya harus ngaji dulu. Ya harus ngaji dulu. Makanya betul sekali di sini ada kopi ngaji itu tepat untuk membuka ruang itu. Setelah ruang pemahaman itu terbuka, cari circle lah. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan gini, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani intakhamtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam antakhidh fulanan khalila laqad adallani anidh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Besok itu ada orang baru menggigit dua jari, menggigit dua tangannya, menyesal. Kenapa di dunia saya tidak ikut jalan Nabi? Seraya kemudian ia berkata, kenapa di dunia dulu ya Allah saya nyesel bergaul dengan si fulan, berkawan dengan si fulan. Yang si fulan itu tadi lakot adallani, sungguh menyesatkan aku anil dzikri, dari petunjuknya sudah jelas, ustaznya sudah didatangkan, Qurannya sudah ada, kajiannya di mana-mana ada. Maka penting untuk mencari circle. Kalau belum dapat circle yang baik, minimal kita harus mencari circle keilmuan. Kalau lingkungannya memang belum baik, ya minimal ada circle keilmuan. Yang pertama yaitu circle keagamaan, yaitu ibadah panjenengan. Maka harus dipastikan dulu circle ibadahnya kuat. Maka di rumah harus punya waktu-waktu khusus. Tidak bisa kemudian kita abai gitu saja, tidak bisa. Yang kedua, cari circle lah. Kalau kok belum ketemu circle, buatlah circle. Lah circle itu dimulai dari mana? Dimulai dari anak, istri, dan kita. Ibu, bapak, mohon maaf, ini sedikit bisa dicatat sebagai status. Ya, bisa dicatat sebagai status. La tadkhulu fi alaqatis sammah. Janganlah engkau terlibat dalam pergaulan yang toksik, beracun, maridh, menyakitkan. Faman yaktarib minal maradi yamrud. Karena siapa yang bermain dengan penyakit, maka ia akan tertular penyakit itu. Faman yaktarib minas summi yamut. Dan siapa yang kemudian bermain dengan racun, maka ia akan mati keracunan. Fakhtar rafiqaka bi'inayah. Maka berhati-hatilah dalam memilih kawan pergaulan.
pergaulan. Nah itu dimulai dari siapa? Dari wilayah yang terdekat pergaulan itu dengan istri. Nah, termasuk nyambung yang kedua tadi disampaikan beliau, gulat. Nabi juga mengajarkan gulat dengan istri. Jadi gitu Pak. Kullu syai'in laisa fihi dzikru wa fahuwa la'ib. Segala sesuatu kalau tidak zikir kepada Allah itu sia-sia dan sendal gurau ilal arba, kecuali 4 perkara. Yang pertama apa? La'ibur rajul al-imra'ah, bersendal guraunya suami dengan istri. Kalau suami dan istri senang sendal gurau, nanti akrab Pak. Kalau sudah akrab, keruntel-keruntelan. Kalau sudah keruntel-keruntelan, biasanya anaknya banyak. Biasanya gitu. Ustaz Sakir sudah menerapkan ini. Maka istrinya namanya Sakinah, Mawaddah, Warahmah, atau Mutmainah ya Ustaz. Ini Mutmainah. Ada lagi? Ini bukan kode Ustaz ya. Cuma ACC saja Ustaz. Oke, jadi circle-nya lah dibuat di rumah dan dibuat di luar. Ustaz masih berat Ustaz. Ya, harus hijrah. Hijrah itu tidak harus tempat, tapi hijrah itu berpindahnya dari mentalitas satu ke mentalitas yang lain. Bagaimana? Cari murabbi, cari pembimbing. Nah, di antara pembimbingnya ya di sini ini banyak asatid kita. Harus itu Pak. Dan harus dibuat planning di rumah. Saya kebetulan punya planning di rumah. Saya kalau biasanya agenda-agenda Ramadan macam-macam, saya punya jadwal saya, istri saya dan anak saya. Saya buat lomba banyak anak khatam Quran Pak. Ya, walaupun kadang-kadang saya kalah dengan istri, tapi ya minimal 1-2 kali itu harus khatam ya selama sebulan itu Pak, paling enggak gitu. Sehingga saat kemudian saya tulis itu saya kasih NB di belakang catatan tadi, yang kalah harus siap memberikan hadiah kepada yang menang apapun itu. Biasanya saya sering ngalah ya, tapi ngalahnya paling enggak satu atau 2 kali khatam Pak. Jangan kemudian ngalah terus, waduh saya baru cuma setengah juz ya, ini masalah. Artinya memotivasi keluarga itu harus dibuat, diciptakan ya. Jadi nggak bisa kemudian kita pasrah bongkoan ikut circle yang baik terus nanti tiba-tiba datang, nggak bisa. Ya, kayak kesini saja Bapak kan harus jalan juga. Jadi gitu yang pertama. Gitu ya. Semoga tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Yang kedua, Ustadz kenapa milih silat nggak gulat? Ya, sebenarnya itu sifatnya bukan qat'i, bukan kemudian mengunci. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam perkara agama itu, kalau perkara hukum atau perkara aturan agama itu batasnya batas minimal. Batas minimal. Sekarang pertanyaannya gini, yang bertanya, kenapa Bapak nggak ikut latihan gulat silat? Kalau saya masih mendekati pada gulat latihan silat daripada yang tidak. Bisa dipahami? Pertanyaannya akan dibalik seperti itu. Sehingga dari kecerdikan orang mukmin itu, kualitas keberislaman seseorang, ketika ia mengupayakan diri ke sana, di samping memang gulat tidak banyak di Indonesia pada saat itu. Yang kedua, makna gulat itu tidak hanya dimaknai letterlek seperti gulat, tetapi bela diri sebagai difa'un nafs untuk menjaga marwah Islam. Ya, mohon maaf, nggak semua para sahabat berlatih gulat. Ada juga yang handal bermain pedang saja. Saya kebetulan juga masuk pelatih di senjata pendek khusus. Kita pernah buat kurikulum dulu. Saya sama beberapa kawan diminta kawan-kawan di Tidar untuk memberikan beberapa catatan kurikulum terkait double stick Ustaz. Materi-materi. Jadi bukan belum alif 2 ya. Jadi untuk memberikan materi ke kawan-kawan angkatan darat ya. Jadi gini Bapak Pangapunten, nggak harus gulat, tapi kalau bisa gulat jangan apa silahkan, boleh saja. Jadi singkat cerita, terjemahan dari gulat itu tidak boleh dimaknai letterlek ya. Karena apa? Batasan agama itu batasan minimal ya. Tetapi siapa yang bisa melakukan itu jauh lebih baik ya. Itu jauh lebih baik kalau mau dilakukan silahkan. Nah kebetulan saya juga latihan banyak disiplin ilmu, jadi tidak hanya silat ya, kebetulan banyak latihan disiplin ilmu untuk bela diri. Di antaranya permainan senjata-senjata pendek, karambit, alif. Kalau Bapak Ibu Jawa Timuran itu permainan celurit biasanya ya, carok ya. Itu permainan anak-anak Jawa Timur karena kita setiap hari ngarit gitu ya.
Jujur kan dari itu. Terus kedua gini Pak, ini yang paling penting untuk menjawab jadi pertanyaan Bapak, saya kira logis jawabannya. Semua peralatan silat di Indonesia, termasuk permainannya, itu mencerminkan jati diri bangsa. Kalau Eropa sana perang dengan pedang panjang, karena mereka penjajah semua Pak. Rata-rata mentalitas mereka tawur-tawur perang dan perang. Indonesia nggak punya mentalitas perang, tetapi saat diusik kita seperti lebah bisa menyengat. Maka saat ada karambit kecil itu alat pertanian. Kalau yang sering kita sebut dengan ani-ani itu, yang pernah ke sawah. Kalau Ustaz Sakirin kan punya sawah, tapi nggak pernah ke sawah. Nggak mungkin Ustaz ya. Insya Allah dulu Ustaz. Arit, celurit itu alat pertanian. Golok itu alat ke kebun orang Jawa Barat. Jadi itu memang alat-alat persenjataan pertanian. Bukan kita untuk menjajah. Pernah negara kita menjajah? Enggak, karena kita dijajah melawan dengan apa yang kita punyai. Sehingga silatnya pun sama, muncul bela diri yang menjadi karakter khas anak bangsa sendiri. Begitu Bapak, bahwa alam bisawab, semoga tidak puas. Saya kira itu sebagai penutup kami sampaikan gini Ibu. Sebagai penutup, orang itu kalau punya kestabilan dalam agamanya, kekuatan agama, kekuatan ilmu tadi, kekuatan finansial, semuanya itu nanti ia bisa bersikap berdiri sendiri tanpa diatur oleh situasi. Maka ada kalimat yang muncul dari orang yang sudah punya mental selesai beres itu, kalimatnya gini. Apa Bu? Jangan dulu ya. Bentar begini. Ibu, sudah siap? Sudah siap belum? Saya khawatir ada Ustaz Sakir ini. Kok saya jadi lupa karena jenengan ini. Gini. Sa'adilla uhibbuk, aku akan senantiasa mencintaimu. Fa'in tola intidhari, walaupun penantianku untuk mencintaimu cukup lama. Fa'in lam takun qadari, namun seandainya engkau tidak ditakdirkan oleh Allah untukku, tidak ditakdirkan menjadi jodohku, faqad kunta ikhtiyari, maka minimal engkau pernah menjadi pilihan dalam hidupku. Nah, orang kalau kemudian menolak orang yang sudah punya mental lagi, nyesel lah. Ya Allah, kok dia saya tolak tenang-tenang saja. Ya Allah, dia kemudian ditolak bapak saya tenang-tenang saja, malah semakin rajin ngaji, malah yang daftar nyalon ngelamar dia banyak. Akhirnya nyesel. Karena akhirnya nyesel, terlanjur orang itu sudah nikah, akhirnya dia datang bawa proposal, Mas, enggak apa-apa saya jadi yang kedua. Makanya kalau ada orang soleh yang datang, pastikan diterima. Syaratnya nggak usah banyak-banyak, yang penting agamanya baik. Begitu ya Ibu, sehat selalu, semoga usianya diperpanjang, rezekinya dilancarkan, anaknya soleh solihah, apa yang menjadi hajat dimudahkan, dan setiap apa yang menjadi upaya kita dalam kehidupan dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas pencerahan kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon tidak pulang dulu ya. Ada informasi sedikit yang saya sampaikan. Barangkali ini ada yang saya panggil di sini ya. Kami sebutkan. Alhamdulillah ada pembagian sembako gratis pada pagi hari ini. Saya bacakan mawon. Untuk nanti yang kita sebutkan bisa mengambil di belakang. Yang pertama dari RT 23 Ibu Tenon, Ibu Setia, Ibu Susina, Ibu Lulu, Ibu Triwalgio, Ibu Nasib, Ibu Zafir, RW 24 Ibu Jum Maitono, Ibu Yati, Bapak Hamzah, Bapak Tri Panir, Ibu Nani. Ya, Ustaz yang keluar dulu Ustaz, yang diambil. Oh ya, dari yang mana dulu? Yang pertama Ibu Surip Nyamplung, Ibu Surip Nyamplung Lor, Ibu Marbudi, Ibu Marbudi Nyamplung Lor, Ibu Kuminah Nyamplung, ambil sembako di sisi timur ya. Ibu Sutini,
Ibu Nutani Dringsari, Ibu Suprihatin Bareng Kembar, Ibu Tumilang Nyamplung Kidul, Ibu Suprihanto Ibu Sukini Nyamplung Kidul, Ibu Lutani Dringsari, monggo untuk ambil di sisi timur. Ibu Bapak Suprihanto Kembar, Ibu Ning Sepi Kan Banten Kidul, Bapak